Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nuryin Saharefa, Adelia Rahma Unsri, Nur Syariah, Muhammad Awirido akan mempresentasikan hasil website yang sudah dimodifikasi dengan judul pengambilan keputusan coffee shop terbaik di Pekanbaru dengan metode Wake Product. Baiklah, langsung saja. Untuk penjelasan pertama, kami persilakan kepada Adelia Rahma. Pada saudari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ialah sistem atau program pendukung yang ada di dalam komputer yang berisi banyaknya data yang diolah untuk mendapatkan suatu informasi yang bermanfaat dalam hal pengambil suatu keputusan yang bijak dan tepat di organisasi. Coffee shop adalah sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman, namun utamanya menjual kopi. Umumnya, yang disebut dengan coffee shop adalah kedai minuman kopi yang tempatnya didesain menarik dan menyediakan banyak menu kopi. Sejumlah tempat juga menyediakan menu kopi dengan berbagai macam cara menyeduhnya, dari tubruk, French press, airpress, Vietnam drip, V60, trim mix, dan lain-lain. Tipe-tipe coffee shop yaitu cafe atau coffee shop, coffee bar atau coffee house, grab dan go. Weighted Product atau WIP adalah keputusan analisis multi kriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Metode Weighted Product atau WIP menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai atribut kriteria, di mana nilai setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut kriteria yang bersangkutan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Syariah. Kepada Nur Syariah dipersilahkan. Baiklah, saya Nur Syariah akan melanjutkan presentasi dari Adel. Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Pembobotan metode Weighted Product dihitung berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan metode Weighted Product yaitu 1. Sangat tidak penting, 2. Tidak penting, 3. Cukup penting, 4. Penting, 5. Sangat penting. Aturan dari penilaian di sistem SPK yang kami buat yaitu semakin tinggi nilai maka semakin bagus penilaian coffee shop tersebut, dan sebaliknya jika semakin rendah nilai maka akan berpengaruh buruk untuk coffee shop. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Alwi. Selanjutnya saya, Emal Wirido, akan melanjutkan presentasi dari Sari. Proses normalisasi bobot kriteria W, sigma W sama dengan 1 adalah WJ sama dengan WJ, sigma WJ, keterangannya yaitu WJ bobot atribut, sigma WJ yaitu penjumlahan bobot atribut. Preferensi untuk alternatif diberikan ke min 1 XIJ sama dengan rating alternatif per atribut WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif V diberikan keterangan VI sama dengan hasil preferensi alternatif K min 1 XIJ sama dengan atribut I sama dengan alternatif J sama dengan atribut bin XIJ NJ sama dengan I sama dengan perkalian rating alternatif per atribut bin X1 kali WJNJ sama dengan I sama dengan penjumlahan hasil perkalian rating alternatif per atribut. Metodologi sistem dirancang menggunakan metode Weighted Product yang bersifat kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam pemilihan coffee shop terbaik terdapat kriteria yang digunakan yaitu 1. Harga kopi, 2. Rasa kopi, 3. Pelayanan, 4. Suasana, 5. Jarak dalam meter. Pembobotan metode Weighted Product dihitung berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat metode Weighted Product itu 1. Sangat tidak penting,
2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Selanjutnya penerangan tentang website pengambilan keputusan menggunakan metode Whitehead Product yang dijelaskan oleh Saudari Nur Yumsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya melanjutkan presentase kelompok 6. Untuk pertama kalinya kita membuka SAM dan mengaktifkan SAM. Setelah kita mengaktifkan SAM, kita masuk ke dalam localhost website yang sudah kita buat, localhost. Nah, teman-teman sekalian, di dalam localhost ini terdapat data atau table home, data kriteria, data alternatif, analisa, perhitungan, dan juga logout. Yang pertama di dalamnya ada home. Bisa dibilang home ini adalah beranda atau sampul pertama kali ketika kita membuka website. Sistem informasi pengambilan keputusan berbasis web pemilihan coffee shop terbaik di Pekanbaru oleh kelompok 6. Kemudian kita masuk ke dalam data kriteria. Di dalam data kriteria ini terdapat 5 kolom dan 5 baris, di mana di dalamnya ada kode C1 harga kopi, kepentingannya 3, cost dan benefitnya itu adalah cost. Kemudian ada C2, rasa kopi, kepentingannya 5, cost atau benefitnya itu adalah benefit. Dan kemudian C3 pelayanan, ada kepentingannya 4, cost benefitnya itu adalah benefit. C4 itu suasana, kepentingannya 3, cost atau benefitnya itu adalah benefit. Dan yang terakhir ada C5, jarak dalam meter, kepentingannya 3, cost benefitnya adalah cost. Maksud dari ini semua adalah penilaian kita terhadap satu kafe yang sudah kita kunjungi, mulai dari harga kopinya, rasa kopinya bagaimana, pelayanannya bagaimana, suasananya bagaimana, dan juga jarak dalam meternya. Nah, sedangkan kepentingan ini adalah rating dari harga kopi di kafe yang sudah kita kunjungi. Dan 3 ini terdapat nilai dari angka 3 tersebut. Kita bisa cek di edit, klik menu edit. Nah, di sini untuk harga kopi, pelanggan yang sudah datang di kafe tersebut memberikan ratingnya 3, yang mana 1 itu adalah sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Contohnya, si pembeli atau pengunjung yang datang ke kafe tersebut memberikan harga kopi tersebut cukup penting atau penting. Kemudian cost benefitnya adalah cost. Kita coba tekan proses edit. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa harga kopi itu sudah berganti menjadi 4. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada namanya data alternatif. Nah, di dalam data alternatif ini adalah kafe atau tempat coffee shop yang sudah kita datangi. Penilaian kunjung terhadap kafe tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di sini ada beberapa kafe yang sudah dinilai oleh pengunjung yang datang ke kafe tersebut, mulai dari contohnya seperti Taco Coffee, Separuh Cafe Separuh Bumi, Cafe AHA, Cafe Monokrom, Air Coffee. Dan di sini harga kopinya juga berbeda-beda, mulai dari rasanya juga berbeda-beda, pelayanannya berbeda-beda, suasananya berbeda-beda, dan juga bahkan jarak dalam meternya juga berbeda-beda. Dan kita sebagai admin, kita bisa mengubah atau mengedit data yang sudah kita masukkan atau upload ke dalam website ini. Contohnya seperti ini. Misalkan Taco Coffee ini harganya 15.000, rasa kopinya 5, pelayanannya 5, suasananya 4, dan jarak dalam meternya 3. Kita mau edit bahwa Taco Cafe tersebut pelayanannya tidak seharusnya 5. Seharusnya pelayanan di Taco Coffee itu seharusnya 4. Kita bisa mengubahnya dengan menu edit. Nah, di sini teman-teman, di Taco Cafe ini kita ubah bahwa pelayanannya di sana sedikit bad, maka kita bisa merubah 5 ini menjadi 4. Menjadi angka 4. Nah, untuk suasananya mungkin kita sedikit nyaman, kita kasih angka 4, dan juga jarak diameternya kita kasih 5. Setelah kita sudah memutuskan, kemudian kita klik proses edit.
Nah, dengan secara otomatis di Taco Cafe ini pelayanannya sudah berubah menjadi 4. Kemudian teman-teman, di sini kita bisa melihat ada analisa, menu analisa. Nah, di dalam menu analisa ini adalah pemilihan atau rating tertinggi kafe terbaik yang sudah dinilai oleh pengunjung. Sebagaimana yang kita lihat di sini bahwasanya Cafe Monokrom adalah kafe rating tertinggi di antara Taco Cafe, Cafe Separuh Bumi, Cafe AHA, dan juga Air Cafe. Kemudian teman-teman, di sini ada namanya menu perhitungan. Nah, di menu perhitungan ini adalah segala perhitungan atas rating yang telah diberikan kepada kafe-kafe yang sudah kita datangi. Kita akan berfokus kepada hasil akhir yang telah dihitung oleh website yang sudah kita buat. Yang mana Taco Coffee itu ratingnya 0,09325, sedangkan Cafe Separuh Bumi itu 0,389561, Cafe AHA 0,054735, Cafe Monokrom 0,39163, Air Coffee 0,070748. Nah, dari website ini dapat disimpulkan bahwa Cafe Monokrom mempunyai hasil paling tinggi yaitu 0,39163, kemudian diikuti oleh Cafe Separuh Bumi dengan nilai 0,389561, kemudian diikuti dengan Taco Cafe dengan nilai 0,093325, kemudian dengan Air Cafe dengan nilai 0,070748, dan yang terakhir adalah Cafe AHA dengan nilai 0,054735. Nah, itulah teman-teman, dan terakhir di sini ada menu logout. Di dalam menu logout ini bertujuan untuk mengeluarkan website yang sudah kita login di awal. Kita coba klik. Oke, berhasil logout. Untuk masuk ke dalam aplikasi atau website yang sudah kita buat ini, maka kita akan diperlukan login kembali. Baiklah teman-teman, sampai di sini presentase website yang telah kita modifikasi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.